Ya, kita ke sebaran binom dulu. Oke, sebaran binom tadi konsepnya adalah setiap ulangan atau n itu dia memiliki dua kejadian atau hanya dua kemungkinan yang terjadi. Kalau nggak berhasil, ya dia gagal. Ya, berhasil itu peluangnya sebesar P, gagal peluangnya sebesar 1 min P, atau kita sebut dengan G. Kemudian peluang binom sendiri itu rumusnya adalah binom dengan banyaknya kejadian sukses sebanyak X, ya, kemudian diulang sebanyak N dengan peluang suksesnya sebesar P, itu adalah kombinasi NX kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Kombinasi N faktorial per X faktorial kali N min X faktorial kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Oke, kita ke kasusnya yang pertama. Ya, kasus yang pertama adalah tentukan peluang mendapatkan tepat 3 bilangan 2 dari sebuah dadu setimbang dilemparkan 5 kali. Ya, berarti saya mencari 3 bilangan atau 3 dari mata dadu 2. Ya, saya mencari 3 mata dadu 2 dari 5 kali saya melemparkan gitu. Jadi saya pengen mencari 3 dari 5 kali saya melempar, yang saya cari yaitu mata dadu 2. Ya, berarti peluang suksesnya yaitu sebanyak 3 dengan ulangannya sebanyak 5. Peluang suksesnya muncul mata dadu 2 itu adalah seper 6. Bagi peluang gagalnya yaitu sebesar 5/6. Oke. Pakai rumus yang tadi aja biar langsung. Jadi binom dengan banyaknya sukses adalah 3 dari 5 kali ulangan dengan peluang suksesnya sebesar 1/6, yaitu kombinasi 53 kalikan 1/6 pangkat 3 kali 5/6 pangkat 5 min 3. Ya. Oke, berarti 5 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 1/6 pangkat 3 kali 5/6 pangkat 2. Oke, ini bisa dicoret ya. 5, 4, 3 faktorial 2 faktorial hilang, ini tinggal 2. Ini berarti 25/6 pangkat 5. Ya, berarti 10 kali 25 per 6 pangkat 5 itu hasilnya berapa? 77 76. Oke, ini kalian hitung, berarti hasilnya 0,032. Oke, jadi peluang untuk mendapatkan 3 dari bilangan 2 sebuah dadu setimbang dilemparkan 5 kali yaitu sebesar 0,032. Nah, peluang binom sendiri itu bisa kalian cari dengan menggunakan tabel. Oke, seperti tabel yang kemarin sudah saya kirimkan. Yuk kita buka sama-sama. Yang pertama kita membaca dulu tabel binom ya. Oke, tabel binom tampilannya seperti ini. Nah, tabel binom itu ada 3 parameternya. Parameter yang pertama yaitu P. P itu adalah peluang ya, peluang suksesnya. Kemudian N itu adalah banyaknya ulangannya. X itu adalah banyaknya kejadian suksesnya. Nah, yang perlu kalian ingat atau yang perlu kalian cermati itu di sini nih ada tulisan peluang X kurang dari sama dengan X. Oke, berarti bisa saya katakan bahwa peluang binom atau tabel yang ada di sini itu adalah semuanya tabel kumulatif kurang dari sama dengan. Ya, jadi peluang yang ada di sini itu adalah peluang kumulatif. Jadi nilai yang ada di sini, nilai peluang yang ada di tabel ini jangan langsung kalian gunakan. Ya, jadi perlu dicermati karena ini semuanya adalah kumulatif. Kumulatif itu berarti dia sudah dijumlahkan dari yang sebelumnya, ya. Karena kurang dari toh, ya kan? Jadi dia sudah dijumlahkan dengan peluang-peluang sebelumnya. Oke, yuk kita bahas soal kasus yang kedua. Ya, dengan menggunakan tabel ya, karena kita sudah ada tabel sebenarnya untuk mengerjakan binom maupun untuk mengerjakan Poisson, nanti tinggal kita gunakan aja tabelnya. Oke, peluang contoh yang kedua yaitu peluang seorang sembuh dari suatu penyakit adalah 0,4 ya, berarti dia P-nya
peluang sembuhnya yaitu 0,4. Bila 15 orang diketahui menderita penyakit itu. Oke, berarti ulangannya itu sebanyak 15. Yang ditanyakan adalah sekurang-kurangnya 10 orang dapat sembuh. Oke, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu kan berarti paling sedikit 10 orang dapat sembuh. Ya kan? Berarti yang saya cari yang pertama yaitu berarti mencari P X lebih dari sama dengan 10. Ya kan? Ya, berarti saya mencari peluang dia yang sembuh 10 ditambah peluang yang sembuh 11 sampai peluang yang sembuh 15 atau semuanya sembuh. Nah, kita tinggal cari di tabel aja, tapi jangan lupa kita cross check dulu ya. Yang tadi di tabel itu kan peluangnya kan tadi dikatakan di situ adalah semua peluang yang ada di tabel itu adalah kumulatif kurang dari sama dengan X ya toh. Padahal kasus kita yang pertama itu adalah kasusnya lebih dari sama dengan 10. Jadi saya harapkan ya nanti pada saat kalian mengerjakan itu tolong di cross check dulu, jangan langsung digunakan ya. Tabel itu bisa digunakan pada saat kondisi kalian atau kondisi dari kasus kalian itu tandanya sama. Jadi kalau kurang dari sama dengan, kebetulan di sini kurang dari sama dengan, oke, langsung bisa dikerjakan. Tetapi kalau ini kebetulan dia lebih dari sama dengan. Oke, jadi kalau misalnya saya punya baris bilangan ya dari yang tidak sembuh itu atau dia tidak ada yang sembuh 0 sampai yang sembuh itu 15. Oke. Yang dicari itu adalah yang sembuh dari 10 sampai 15. Yang saya cari itu adalah di sini. Ini yang saya cari. Padahal tabel yang saya punya itu yang di sini. Ya kan? Tabel yang saya punya itu kan kurang dari sama dengan. Nah, berarti kalau saya mencari yang di sini itu seperti apa? Ya berarti tinggal seluruh peluang ini saya totalkan dulu. Oke, dari 0 sampai 15 baru dikurangi yang di sini ya. Dia akan dapat yang di sini toh. Dia akan mendapatkan yang tanda tanya ini kan. Nah, seluruh peluang atau seluruh hasil peluang itu kan maksimal, tadi saya katakan peluang itu maksimal nilainya 1. Oke, berarti tinggal 1 min peluang X kurang dari sama dengan berapa? Kalau 10 itu kita hitung ya, atau 10 itu kita cari, berarti yang hanya kita hitung ya di sini ya berarti hanya sampai 9. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sama ya dengan yang di tabel, kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Oke, berarti kalian bisa cari di tabelnya. Yuk, kita carinya bagaimana? Tadi n-nya itu kan sebanyak 15. Oke, berarti kalian cari dulu n sebanyak 15. Oke, n 15 mana ya? Agak di atas. Ini n 15. Nah, kemudian peluang suksesnya tadi berapa? Peluang suksesnya itu adalah 0,4. Oke, ini 0,4. Kemudian n-nya 15. Nah, kemudian yang saya cari itu adalah kurang dari sama dengan 9. Oke, berarti ini kalian langsung cari aja pada saat X-nya sama dengan 9. Oke, nah akan ketemu 0,9662. Nah, berarti hasilnya adalah 1 min 0,9662. Oke, hasilnya berapa? Silahkan kalian cari sendiri. Oke, kemudian kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah ada 3-8 orang yang sembuh. Oke, berarti yang saya cari adalah peluang X ya dari 3-8 orang yang sembuh. Berarti yang saya cari adalah peluang yang sembuh 3 ditambah peluang yang sembuh 4 sampai yang sembuh 8. Ya kan? Oke, jadi kalau saya punya garis bilangan, oke, ini dari 0 sampai 8, ini 3 ya. Yang saya cari itu adalah yang di sini. Oke, kemudian yang saya punya itu adalah yang kurang dari sama dengan. Berarti saya ngitungnya bagaimana? Berarti ngitungnya saya hitung dulu kumulatif dari 0 sampai 8 ya, berarti peluang X kurang dari sama dengan 8.
dikurangi yang di sini, ya kan? Jadi saya hitung dulu total semuanya, kemudian saya kurangi yang di sini, akan dapat yang di tanda tanya kan? Nah, jadi dikurangi X kurang dari sama dengan 2. Nah, berapa? 8 dikurangi 2, oke, berarti ini 8 itu ini ya, ketemu 0,9050. Kemudian untuk yang 2 kumulatif sampai yang kedua yaitu diperoleh 0,0271. Nah, hasilnya berapa? Oke, silahkan kalian hitung sendiri ya. Oke, kemudian yang ketiga, soal kasus yang ketiga, tepat 5 orang yang sembuh. Tepat 5 orang itu berarti yang saya cari adalah peluang X sama dengan 5. Nah, kalau mencari tepat satu atau tepat satu nilai, ya berarti kalian carinya adalah dikumulatifkan dulu sampai yang kelima, kemudian dikurangi kumulatif sampai yang keempat. Nah, kumulatif sampai yang ke-5 itu hasilnya 0, berapa itu? 4032. Kumulatif sampai yang keempat itu 0,2173. Oke, silahkan kalian selisihkan sendiri. Kemudian kasus yang keempat paling banyak itu adalah 4 orang yang sembuh. Berarti paling banyak 4 orang yang sembuh, itu berarti maksimal itu sama dengan 4. Berarti yang saya cari adalah peluang X kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau tandanya seperti ini, itu nggak perlu kalian gonta-ganti lagi karena sudah tandanya sama seperti yang di tabel. Berarti tinggal kalian lihat aja yang di tabel kurang dari sama dengan 4 ya, karena ini nilainya sudah kumulatif kurang dari. Oke, berarti akan ketemu 0,2173. Nah, itu untuk menghitung peluang binom ya. Kemudian kasus yang berikutnya, oke, itu silahkan kalian baca sendiri contoh yang ketiga. Kemudian sebaran yang berikutnya yaitu sebaran Poisson. Poisson itu adalah sama seperti binom konsepnya, cuma bedanya apa? Kalau yang Poisson, sebaran Poisson itu jika kejadian itu memiliki peluang terjadinya sangat kecil dengan ukuran wilayah atau ukuran ulangannya atau ukuran sampelnya itu terlalu besar ya, atau N-nya itu terlalu besar dengan peluangnya sangat kecil. Nah, makanya di sebaran Poisson kita tidak bisa lagi menghitung banyaknya N, tetapi kita hitung dengan menggunakan rata-rata. Oke, makanya rumusnya kita pakai rata-rata. Nah, rumusnya seperti itu. EX, mu ya, E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Mu di sini adalah rata-rata kejadian. Kemudian E itu adalah bilangan pasti ya. Kemudian X tadi rata-rata ya. Oke. X itu adalah banyaknya kejadiannya. Nah, oke, rumusnya adalah P X, mu sama dengan E pangkat min mu kalikan mu pangkat X per X faktorial. Ya, mu itu adalah rata-rata kejadian. Oke, E itu adalah bilangan pasti yang nilainya 2,718. Nah, untuk di sebaran Poisson itu juga kalian bisa dengan menggunakan tabel ya. Tabel Poisson itu seperti apa? Oke, silakan kalian buka dulu tabel Poissonnya. Oke, tabel Poisson. Kalau kalian sudah bisa membaca tabel binom, tabel Poisson juga bisa ya. Oke, tabel Poisson itu cuma ada 2 parameter yaitu lambda sama X. Lambda itu di sini adalah atau mu, yaitu nilai rata-rata kejadiannya, kemudian X itu adalah banyaknya kejadiannya. Nah, yang perlu kalian cermati
simbol di sini sama ya. Nilainya di sini, yang ada di sini, peluang yang ada di tabel ini semuanya adalah nilai kurang dari sama dengan, kumulatif kurang dari sama dengan. Jadi konsepnya sama seperti binom. Ya, lanjut ke sebaran Poisson ya. Oke, sebaran Poisson tadi rumusnya seperti itu. Nah, konsep membaca sebaran Poisson itu seperti sebaran binom. Jadi konsepnya itu sama-sama adalah peluang kumulatif kurang dari sama dengan. Cuma yang di sini itu pada di sebaran Poisson tuh parameternya cuma ada dua, yaitu lambda sama x. Lambda itu atau mu ya, yaitu rata-rata kejadian, kemudian x itu adalah banyaknya kejadian. Oke, ini semuanya nilai yang ada di sini itu semuanya adalah nilai kumulatif kurang dari sama dengan. Oke, untuk kasusnya silakan kalian baca sendiri, di situ juga ada penjelasannya ya. Nah, coba kita kerjakan di soal itu ya. Oke, soal untuk Poisson. Nah, secara rata-rata di suatu simpangan terjadi 3 kecelakaan lalu lintas per bulan. Berapa peluang bahwa pada suatu bulan tertentu di persimpangan terjadi yaitu tepat 5 kecelakaan, kurang dari 3 kecelakaan, sekurang-kurangnya 2 kecelakaan, 3 sampai 7 kecelakaan, lebih dari 4 kecelakaan. Oke. Rata-rata terjadi 3 kecelakaan. Oke, berarti mu-nya adalah 3 ya. Yang pertama yang kita cari adalah tepat 5 kecelakaan. Berarti yang kita cari adalah peluang X sama dengan 5. Nah, kita cari aja langsung dengan menggunakan tabel. Oke, tabel Poisson ya. Lambdanya atau mu-nya tadi itu adalah 3. Berarti yang kalian lihat itu berarti lambda 3. Ini lambda 3. Nah, sekarang tepat 5 kecelakaan. Tepat 5 kecelakaan ya, konsepnya sama seperti tadi pada saat kalian ngitung di binom. Berarti kalau saya mencari satu nilai berarti kumulatif kan dulu sampai 5, kemudian dikurangi kumulatif sampai 4. Kumulatif sampai 5 di sini yaitu 0, itu ya 0,9161, berarti 0,9161 min kumulatif sampai yang keempat yaitu 0,8153. Nah, silahkan dilanjutkan sendiri dihitung. Kemudian kurang dari 3 kecelakaan. Kurang dari ketiga kecelakaan itu kan berarti 3 nggak masuk kan, kurang dari 3 kecelakaan berarti kan nggak ada kecelakaan, yang kecelakaan 1 sama 2. Oke, berarti yang saya cari adalah peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, kurang dari sama dengan 2 ya tinggal dibaca aja di sini 0,4232. Kemudian yang C sekurang-kurangnya 2 kecelakaan. Oke, sekurang-kurangnya 2 kecelakaan. Berarti yang saya cari adalah peluang X lebih dari sama dengan 2. Ya kan, sekurang-kurangnya 2 kecelakaan. Berarti kan yang kecelakaan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Konsepnya tadi seperti apa? Kalau seperti ini, tadi sama seperti yang di binom, berarti kita cari kumulatif keseluruhannya dulu, berarti 1 min peluang X kurang dari sama dengan 1. 1 min kumulatif kurang dari sama 1 berarti 0,1991. Oke, dihitung berapa. Kemudian yang D. Yang D 3 sampai 7 kecelakaan. Ya, kita cari 3 sampai 7 kecelakaan. Berarti yang saya cari peluang
X kurang dari sama 3 sampai dengan 7. Nah, berarti saya kumulatifkan dulu sampai 7, kemudian dikurangi kumulatif sampai yang kedua. Kumulatif sampai yang ke-7 0,9881. Ya, kemudian kumulatif sampai yang kedua yaitu 0,4232. Oke. Silahkan dihitung sendiri. Yang terakhir yaitu lebih dari 4 kecelakaan. Nah, lebih dari 4 kecelakaan berarti peluang X lebih dari 4 kecelakaan, berarti 4 nggak masuk kan ya, berarti lebih dari sebentar, tadi apa? Lebih dari 4 kecelakaan. Oke, berarti lebih dari 4. Lebih dari 4 itu kan berarti 4 nggak masuk ya, berarti saya hitungnya berarti peluang X lebih dari 5 ya, berarti yang saya cari adalah PX lebih dari 5, berarti ya tinggal 1 min peluang X kurang dari sama dengan 4, berarti 1 min kurang dari sama dengan 4 di lambda 3 berarti 0,8153. Oke, silahkan dihitung sendiri. Nah,